Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama taslima. Amma ba'd. Ayyuha al-afadil rahimakumullah. Kaifa halukum jami'an? Atamanna an takuna ayyamukum ma'a kulli khairin wa barakatin wa salamatin. Wa hadha اللقاء الثاني للمادة الفرائض لكم أيها الصف الخامس، وإن شاء الله تعالى نواصل ما توقفنا في اللقاء الماضي من الفروض المقدرة 6. Insyaallah ta'ala pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita yang terhenti pada pembahasan an-nis, fardun nis, jatah warisan an-nis, setengah. Siapa saja ashabnya dan bagaimana caranya dia mendapatkan nis, itu telah kita bahas pada pertemuan yang lalu. Kemudian kita lanjutkan lagi pada pembahasan kali ini ke fardhur rubu', kemudian ats-tsumun dan ats-tsulus. Kita bahas satu persatu seperti sebelumnya. Kita mulai dari fardhur rubu'. Man hum ashabu fardhur rubu'? Hayya nabda. Fardhur rubu', ashab fardhur rubu', orang-orang yang dia itu mendapatkan bagian seperempat dari harta warisan. Dalam Al-Quran kan ada dua. Yang pertama az-zawju, suami, yang kemudian zaujatu awiz zaujat, istri satu atau istri yang dia itu banyak. Karena dalam Islam dibolehkan seorang laki beristri lebih dari satu. Maka bisa jadi ahli warisnya seorang istri atau beberapa orang istri. Bagaimana seorang suami mendapatkan seperempat dan bagaimana caranya istri mendapatkan seperempat dari harta warisan? Az-zawju, kita mulai dari az-zawju. Rubu' idza tarakat az-zawjatul maitah far'an warithan laha. Seorang suami yastahiq, berhak mendapatkan ar-rubu', seperempat dari harta waris yang ditinggalkan oleh istrinya yang telah meninggal. Idza tarakat az-zawjatu al-maitah far'an warithan, apabila istri tadi yang meninggal memiliki far'an warithan, memiliki far'an waris. Laha ini kembali kepada zaujah. Contohnya, seorang wanita meninggal dunia dan dia meninggalkan seorang suami, kemudian seorang anak, baik itu laki-laki ataupun perempuan sama saja, mereka termasuk ke dalam waris. Maka suami tersebut akan mendapatkan seperempat dari harta yang ditinggalkan oleh istrinya. Sebagaimana yang telah kita hafal di ayat-ayat mewaris, Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan walakum nisfu ma azwajukum illam yakun lahunna walad fa in kana lahunna waladun falakumur rubu'u mimma tarak walakum nisfu ma, bagi kalian. Ini Allah Subhanahu wa ta'ala
berbicara kepada kita, kepada laki-laki. Walakum, dan bagi kalian laki-laki yang telah menikah, nisfu ma taraka azwajukum, setengah dari harta yang ditinggalkan oleh istri kalian, illam yakullahunna walad, apabila istri kamu tadi tidak memiliki anak, baik itu anak yang dia itu dengan suami sebelumnya kalau dia janda, atau anak yang dihasilkan dari pernikahannya dengan kamu, sama saja. Falakumur rubu', maka bagi falakum nisfu ma taraka azwajukum, bagi kamu setengah daripada harta istri kamu apabila istri kamu meninggal dan dia memiliki anak, dan dia tidak memiliki anak. Fa in kana lahunna walad, dan apabila istri kamu tadi yang meninggal memiliki anak, falakumur rubu', maka bagi kamu seperempat. Ini dia, seperempat. Kemudian yang kedua, fardhir rubu', yang kedua adalah zaujatu awiz zaujat, seorang istri, beberapa orang istri. Kapan istri mendapatkan seperempat dari harta suaminya yang telah meninggal? Maka tastahiqqur rubu' idza lam yatruki zawju al-mayyitu far'an warithan lahu. Seorang istri atau beberapa istri berhak mendapatkan seperempat dari harta yang ditinggalkan oleh suaminya yang meninggal apabila suaminya memiliki far'an warithan, memiliki anak, baik itu laki-laki, baik itu perempuan. Meskipun istri tadi yang bukan melahirkan anak dari suaminya, misalnya suaminya pernah menikah sebelumnya dan memiliki anak, kemudian dia menikah lagi dengan seorang wanita dan meninggal, maka anak tadi bagi istrinya adalah anak tiri. Maka istri tadi dalam kondisi tersebut berhak mendapatkan berapa? Tidak dapat dia seperempat. Dia akan mendapatkan nanti 1/8. Pembahasannya di berikutnya. Kalau suami tadi tidak memiliki anak, maka istrinya akan mendapatkan 1/4. Kita lanjutkan. Kedua, ashab fardis thumun, orang-orang yang berhak mendapatkan thumun, 1/8. Siapa mereka? Ya, zaujatun, az-zaujatu awiz zaujat, az-zaujatu awiz zaujat, seorang istri atau beberapa orang istri. Sama seperti yang tadi kita bahas, bahwasanya seorang suami itu boleh memiliki, seorang laki-laki dalam Islam boleh memiliki satu orang istri atau lebih sampai 4. Maka mereka semua adalah ahlu warathah, ahlu al-warath, ahlu warith, ahlan liwarith. Mereka semua adalah ahli waris. Kapan seorang istri mendapatkan 1/8 dari harta yang ditinggalkan oleh suaminya? Ini bersambung dengan pembahasan kita yang tadi. Tastahiqqu as-sumun, afwan. Di sini ada yang belum kita rubah. Tastahiqqu as-sumun idza taraka az-zawj al-mayyit far'an warithan lahu. Seorang istri atau beberapa orang istri, mereka akan mendapatkan 1/8 dari harta yang ditinggalkan oleh suaminya apabila suaminya tadi memiliki anak. Memiliki anak, baik anak tersebut dari istri yang ditinggalkannya atau dari istrinya yang lain yang mungkin telah bercerai dari dia. Maka dalam kondisi tersebut, seorang istri yang ditinggalkan oleh suaminya berhak mendapatkan 1/8 dari harta warisan. Untuk thumun yang mendapatkan satu, yaitu zaujatu awiz zaujat.
Kemudian kita sebelumnya dulu, ketika seorang suami memiliki lebih dari satu orang istri dan meninggal, maka nasibuhunna, ketika mendapatkan thumun, maka thumun tadi dibagi sama rata di antara mereka. Kalau suaminya memiliki anak, maka jatahnya adalah 1/8, dan 1/8 ini dibagi sama rata di antara para istrinya. Kalau suaminya tidak memiliki anak, maka jatah mereka adalah 1/4. Jatah istri 1/4, dan itu dibagi di antara para istri ini secara sama rata. Kita lanjutkan ke yang selanjutnya. Ashabu fardhi thuluth, orang-orang yang berhak mendapatkan jatah 1/3 dari harta warisan. Siapa saja? Ummu wa auladul Apa saja syarat-syaratnya? Seorang ibu, al-um, dia berhak mendapatkan 1/3 dari harta warisan dengan syarat-syarat berikut. Yang pertama, dari thuluth idza lam yatrul mayyitu far'an warithan. Seorang ibu berhak mendapatkan 1/3 dari harta warisan mayit. Berarti mayit di sini adalah anak daripada perempuan ini. Ketika laki-laki meninggal dan dia memiliki seorang ibu yang masih hidup, maka ibunya tadi berhak mendapatkan 1/3 dari harta warisan yang meninggalkannya. Syaratnya yang pertama adalah idza lam yatrukil mayyitu far'an warithan. Apabila mayit tadi tidak memiliki far'un warith. Nah, kita telah belajar apa itu far'un warith. Kalau disebutkan di sini far'un warith, maka dia adalah bisa ibn, bisa bint, bisa ibnu ibn, bisa bintu ibn. Kemudian walam yatrukil mayyitu adadan minal ikhwati mutlaqan. Syarat yang kedua adalah mayit tadi lam yatruk adadan minal ikhwati mutlaqan, tidak meninggalkan sejumlah saudara mutlak. Apa yang dimaksud dengan adad? Adad ini maksudnya lebih dari satu. Lebih dari satu. Minal ikhwah, dari saudara-saudaranya, mutlakan. Kalau disebutkan mutlak berarti seluruh jenis saudara masuk ke dalam syarat ini. Seperti ikhwah syakik, akhus syakik, saudara kandung, ukhtus syakiqah, saudari kandung, al-akhu li abin, saudara sebapak, ukhtu li abin, saudara seibu, saudari perempuan sebapak. Kemudian akhu li ummin wa ukhtu li ummin, saudara seibu dan saudari seibu, itu masuk ke dalam syarat yang kedua ini. Apabila mayit tadi meninggalkan sejumlah dan 2 atau lebih dari ikhwah mutlaqan, maka ibu tidak mendapatkan 1/3. Kalau dia tidak meninggalkan itu, tidak meninggalkan sejumlah dari saudara mutlaqan, maka ibu tadi dan 1/3 dari harta yang ditinggalkan oleh mayit, yaitu anaknya tadi. Kemudian alla fil mas'alati ihdal gharawain, dan permasalahan bagian harta warisan itu tidak masuk ke dalam permasalahan al-gharawain. Ini adalah pembahasan khusus. Nanti insyaallah pada kesempatan selanjutnya akan ketemu pembahasannya dengan kita. Kemudian yang kedua, ashab fard adalah auladul walad. Walad jamaknya adalah aulad. Ketika disebutkan walad, maka termasuk dalamnya al-zakar wal untha, laki-laki dan perempuan, anak-anak seibu. Anak-anak seibu. Mungkin kondisinya kita gambarkan. Contohnya seorang perempuan, dia menikah dan memiliki anak, kemudian
bercerai, baik itu bercerai karena suaminya meninggal atau pisah, kemudian menikah lagi dengan laki-laki lain. Kemudian lahirlah kita, contohnya. Lahirlah Ahmad. Maka Ahmad memiliki saudara seibu. Ibunya sama, bapaknya berbeda. Maka ketika Ahmad meninggal, auladul itu termasuk bagian daripada ahli warisnya. Ini akan mendapatkan sepertiga dari harta yang ditinggalkan Ahmad tadi yang telah meninggal. Syarat pertama, yarithuna sulus idza kan adadan mutlaqan. Mereka mendapatkan mewarisi sepertiga dari harta warisan tersebut idza kanu adadan, apabila mereka adad, jumlahnya lebih dari satu, mutlaqan. Bisa itu laki-laki, bisa itu perempuan. Jadi auladul tidak disyaratkan harus laki-laki atau perempuan. Tapi apabila dia jumlahnya lebih dari satu, dia berhak mendapatkan sepertiga dari harta warisan. Kemudian yang kedua, walam yatrukil mayyit far'an warithan. Ahmad tidak memiliki far'an warith. Ahmad tidak memiliki anak. Kalau dia punya anak, maka auladul tidak berhak mendapatkan sepertiga. Wala yatruk aslan warithan zakara. Dan Ahmad tidak memiliki aslun warith zakar, yaitu yang dimaksud dengan aslul warith adalah aslul warith zakar adalah abun, bapak. Ketika Ahmad masih memiliki bapak, harta warisannya tidak bisa sepertiga yang diberikan kepada auladul Kemudian yang terakhir ada at-tanbih, ada himbauan peringatan. Auladul yaqtasimuna thulutha dzukuruhum wa inathuhum bisawiyah. Auladul mereka mendapatkan sepertiga, dan sepertiga tadi dibagi sama rata di antara dzukuruhum wa inathuhum, laki-lakinya dan perempuannya. Ini kecualian untuk auladul Mereka membagi jatah sepertiga tadi sama rata, baik laki-lakinya maupun perempuannya. Demikian singkat pelajaran Ustadz pada hari ini. Semoga yang singkat ini bisa dipahami dan bermanfaat bagi antum sekalian. Kita berdoa Allah Subhanahu wa taala agar mempermudah segala urusan kita dan segera mengangkat wabah ini. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.